Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Duh Tutorial, Bapak Ibu guru honorer yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru honorer diterima di seleksi P3K 2021. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini Padu akan menyajikan materi soal P3K 2021 sesuai dengan permen ya. Kisi-kisi dan prediksi P3K tahun 2021. Materi soal P3K tahun 2021 yang pertama adalah kompetensi manajerial. Apa itu, terdiri apa kompetensi manajerial? Yang pertama adalah integritas, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi teknis. Ini sesuai dengan jabatan ya Bapak Ibu guru. Ada 3 kompetensi wajib, kemudian kompetensi inti. Karena Pak Duh memfokuskan pada guru honorer, maka kompetensi inti untuk gurunya nanti ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, yaitu tentang perekat bangsa. Nah, sekarang kita akan mengupas satu-satu apa itu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi. Jadi kompetensi manajerial ini kalau kita hubungkan dengan masalah tes seleksi CPNS itu mirip dengan tes PKP. Tes PKP yang nilainya rentangnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk P3K kemungkinan besar nilainya 1 dan 0. Jadi kalau betul ya 1, kalau salah ya 0. Jadi agak repot juga ya karena jawabannya hampir mirip-mirip. Yang terpenting Bapak Ibu guru harus memahami apa itu integritas, apa itu kerjasama, komunikasi dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu lihat permen tentang permen PAN dan RB tahun nomor 38 ya, nomor 38 itu digambarkan jelas apa itu integritas, kerjasama, komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Pak Du akan menjabarkan beberapa contoh soal ya, yang kaitannya dengan kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi teknis, apa itu kompetensi teknis? Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan. Dalam hal ini sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru tentunya harus menguasai kompetensi pedagogik ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosiokultural, yaitu perekat bangsa, kaitannya dengan kebangsaan. Apa itu kompetensi sosiokultural? Kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip. Ini kalau kita hubungkan dengan tes CPNS itu juga sama dengan tes PKP ya, tes PKP. Saya ulangi, untuk kompetensi manajerial dan tes kompetensi sosiokultural itu mirip dengan tes PKP. Kemudian untuk kompetensi
maaf, untuk kompetensi teknis ya, untuk kompetensi teknis itu mirip dengan apa? Untuk kompetensi teknis itu mirip dengan eh, kalau profesional gitu ya, profesional itu mirip dengan PPG ya, mungkin ya, PPG atau PLPG, tesnya mirip seperti itu, PPG atau PLPG ya. Intinya yang tentang keguruan ya, tentang keguruan pedagogik, bagaimana seorang guru itu mengetahui karakteristik siswa dan sebagainya, nanti kita akan bahas tersendiri. Profesional tentunya berkaitan dengan bagaimana cara mengajar mata pelajaran yang diajarkan, atau kalau guru SD seluruh mapel ya, itu tentunya harus mengetahui kompetensi profesionalnya. Kepribadian dan sosial nanti kita akan jabarkan. Ini hampir mirip juga dengan ini ya, kompetensi sosial kultural. Oke, kita akan langsung ke soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu prediksi soal integritas. Jadi kan kompetensi manajerial yang pertama itu kan tentang integritas ya, bagaimana seseorang itu bersikap sesuai dengan nilai-nilai ya, atau norma-norma. Saya membuat sebuah tindakan yang membuat teman saya marah. Saya akan merasa bingung dan terus memikirkannya. Kira-kira betul atau salah? Merasa bingung dan terus memikirkannya. Nah, kurang bagus ya. Kita silang. Cuek saja. Ini jelas salah, egois. Membiarkan saja. Ini juga super egois ini. Meminta maaf kepadanya dan berusaha untuk memperbaiki. Ini calon. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Merasa takut ia akan meninggalkan saya. Ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu Bapak Ibu, integritas ya. Kita lanjutkan yang kedua, prediksi soal kerjasama. Jika ada salah satu rekan setim Anda merupakan keluarga Anda, maka Anda merasa kurang nyaman, kurang bagus. Anda meminta untuk pindah ke tim kerja yang lain saja. Kita silang saja. Anda tetap bersikap profesional. Ini bagus ya. Kita tunda dulu, kita lihat jawaban yang D. Anda merasa takut jika ia membawa masalah keluarga ke kantor. Wah, ini kurang bagus ya kerjasamanya berarti. Anda merasa biasa-biasa saja. Ini juga terlalu sedikit cuek. Nah, ini yang tepat. Anda harus tetap bersikap profesional. Prediksi soal yang ketiga yaitu tentang kompetensi manajerial, yaitu komunikasi. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan teman dengan baik ya. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Apa yang Anda lakukan? Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Ini cukup bagus ya, tetapi kita biarkan dulu. Bersikeras agar usulan saya diterima. Jelek. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Wah, ini seperti anak kecil ya. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Ini subjektif namanya, kurang objektif. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang sunnah. Ini bagus, tapi kalau kita amati dengan seksama A dan E, itu yang benar yang mana? Ya, yang A, dengan senang hati tentunya ya, mempertimbangkan. Kalau ini kan menganggapnya ya biasa. Kalau ini kita harus senang hati karena pendapat orang lain itu bisa kita pertimbangkan. Jadi kita tidak egois, kita bisa pertimbangkan. Oke, selanjutnya prediksi soal orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil, kompetensi manajerial yang berikutnya adalah kompetensi orientasi pada hasil. Target saya 10 tahun ke depan adalah ingin menjadi pegawai teladan. Bagus ya. Orientasi hasilnya kan bagus juga. Tinggal menjadi setidaknya kepala bagian. Juga bagus. Bekerja apa adanya saja sesuai tugas yang diberikan. Nah, ini kita silang dulu. Tetap menjadi staf pelaksana. Wah, ini kurang bagus ini ya. Tidak bisa berkembang. Sudah banyak masyarakat umum yang terbantu karena saya. Nah, kita lihat
Walaupun ini memang berorientasi pada hasil, tapi kalau kita berpikir secara cermat ya, artinya kan kita ini terlalu mementingkan diri sendiri, ya, walaupun orientasinya pada hasil ya. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah, jadi kita bekerja itu masyarakatnya bisa terbantukan atau tidak, karena kita sebagai pelayan masyarakat tentunya. Oke, kita lanjutkan. Pelayanan publik. Ketika menghadapi suatu keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya, maka saya akan, jadi ini ceritanya ada ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. Ini kalau hanya mencatat itu kurang apa ya? Nah, kita silang saja dulu lah. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Ini bagus, ini langsung aja dibantu, tapi kita lihat dulu yang lain. Mengabaikan, wah ini apa? Kurang bijaksana. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Ini juga terlalu egois. Wah, itu bukan bagian saya, Pak. Itu bukan bagian saya, itu bagian sana. Itu namanya kurang bagus untuk pelayanan publik ya. Kita silang. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Kita bandingkan. Nah, ini juga kita silang saja. Berarti jawaban yang tepat adalah mencoba membantu pelanggan menyelesaikan permasalahannya dengan sebaik-baiknya tentunya. Pengembangan diri dan orang lain. Jika atasan memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Ini jelek sekali ya. Saya menerima dan mendengarkannya. Ini juga bagus, menerima mendengarkannya. Tapi kita tunda dulu jawabannya. Cadangan jawaban yang benar. Saya mengintrospeksi diri saya kemudian memperbaikinya. Ini bagus. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Wah, ini jangan terlalu seudon ya. Jangan terlalu seudon. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Ini hanya terlalu normatif jawabannya, hanya senang, tapi tidak ada tindakannya itu seperti apa konkretnya. Jadi ada dua. Saya menerima dan mendengarkannya. Ini juga hanya mendengar saja kan tidak konkret juga ya. Jadi yang tepat adalah saya mengintrospeksi diri saya kemudian memperbaikinya. Contoh berikutnya, mengelola perubahan. Jadi kompetensi manajerial yang berikutnya adalah kompetensi tentang bagaimana mengelola suatu perubahan. Karena kita tahu bahwa dalam suatu instansi itu mau tidak mau harus ada terjadi perubahan. Sikap saya terhadap perubahan, ide-ide dan cara-cara baru dalam bekerja adalah perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Ya betul, tetapi kurang bijaksana ya, kurang tepat karena kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan ya. Perubahan adalah sesuatu yang pasti ya, betul, tapi kurang konkret. Keberhasilan pekerjaan tergantung pada jenis perubahan, ide dan cara-cara tersebut, betul juga. Stabilitas bekerja lebih penting, betul, tetapi fokus kita kan pada perubahan itu sendiri ya. Jadi kita harus tahu menukiknya itu di mana, poinnya di mana, atau fokusnya di mana. Ini betul, memang stabilitas penting, tapi perubahan itu tidak bisa kita hindari. Dan ini soal ini tentang mengupas mengungkap pengetahuan calon seleksi P3K tentang bagaimana mengelola suatu perubahan. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Ini kalau kita lihat antara B dan D ya, ini kalau kita lihat jawabannya memang sama-sama sama-sama normatif ya, tetapi yang paling tepat kira-kira yang mana? Perubahan adalah sesuatu yang pasti ya, memang betul, tapi dengan adanya perubahan kondisi kerja pasti lebih baik. Yang paling tepat antara B dengan C ya. Ini oleh karenanya di dalam soal kompetensi itu ada dua jawaban yang memang terus terang membingungkan ya. Ini kalau kita lihat antara jawaban C dan E itu kan
hampir sama benarnya. C. Keberhasilan pekerjaan tergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara tersebut. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Nah, ini kan sikap saya ya, kaitannya dengan sikap. Kata kuncinya itu kan sikap. Nah, kata sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita itu kita harus punya keyakinan bahwa dengan adanya perubahan, kondisi kerja itu pasti lebih baik. Seperti itu. Jadi saya lebih condong ke yang E ya. Oke, lanjut. Pengambilan keputusan. Bagaimana seorang pegawai itu bisa mengambil suatu keputusan secara cepat dan tepat dan akurat tentunya ya. Anda sedang mengerjakan tugas dari kantor, tiba-tiba internet di kantor Anda mati, sedangkan Anda butuh untuk mencari referensi. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat jawabannya. A. Merajuk dan menghentikan pekerjaan. Wah, ini jelas salah. Ini sikap seorang anak kecil ya, cengeng. B. Kesempatan untuk beristirahat sambil menunggu koneksi internet untuk diperbaiki. Ini namanya memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan. Ini ciri-ciri pekerja yang pemalas ya, malas. C. Mencari referensi lain di buka atau mencari referensi lain di buku atau file lama. Ini bagus ya. Kita lihat dulu yang lain. Semua referensi sudah saya kumpulkan di awal, jadi tidak perlu khawatir. Ini juga bagus. Memprotes rekan bagian IT. Nah, ini namanya apa ya? Terlalu otoriter ya. Kita bagian pejabat tapi memarahi bagian IT padahal bukan kesalahan dia kan. Ada dua jawaban yang hampir sama ya. Mencari referensi lain dibuka atau file lama. Semua referensi sudah saya kumpulkan di awal jadi tidak perlu. Artinya mana yang paling bagus ya D. Kenapa? Karena sebagai seorang pekerja itu harus bisa merencanakan apa yang akan terjadi seandainya faktor-faktor yang tidak kita harapkan itu muncul. Oleh karenanya yang paling bagus ya D seperti ini. Walaupun C itu juga bagus juga ya. Jadi kalau dalam soal TKP ini yang D itu nilainya 5, kalau yang C 4. Tapi kalau nanti mudah-mudahan seperti itu ya, ada 5, 4, 3, 2, 1, tetapi yang referensi saya nilainya itu ya 1 dan 0. Kita lihat saja nanti perkembangannya ya. Itu tidak begitu penting. Yang penting Bapak Ibu guru honorer mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu guru honorer, jangan lupa subscribe, like, and share supaya channel ini bisa menyajikan informasi-informasi yang akurat, terkini, dan juga soal yang up to date sehingga Bapak Ibu bisa diterima P3K tahun 2021. Saya doakan bagi yang mengikuti channel Pak Tutorial akan diterima di seleksi P3K tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.